Baik, Bismillah, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Almi Rajab. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana caranya membuat laporan keuangan dari mutasi rekening koran ya. Di sini saya mendapat data dari Ibu Dinda, di mana data ini ada data pembelian, penjualan, mutasi, data stok, dan informasi tentang modalnya 250 juta. Dan diminta untuk membuat laporan posisi keuangan, laba rugi arus kas, laporan aset, JL, sama stok valuation, dan diminta untuk menjelaskan setiap laporan telah dibuat gitu ya. Dan dari laporan mutasi rekening koran itu sebetulnya adalah titik titik garis yang paling penting lah untuk pembuatan laporan keuangan ya di sini, karena memang datanya sangat mentah sekali dan saya lihat di sini memang sepertinya bisnisnya itu adalah jual beli pakaian ya. Makanya dari itu, karena laporan mutasinya itu dari tanggal 1 April sampai tanggal 25 April, maka dari itu saya buat laporan keuangan juga sesuai dengan tanggal tersebut, yaitu per tanggal 25 April 2022. Dan juga karena data penjualannya pun support juga sampai tanggal 25. Jadi kalau misalkan mutasinya sampai tanggal 25 April tapi penjualannya sampai tanggal 30 April, itu nanti akan ada selisih dari tanggal 26 sampai tanggal 30. Maka dari itu saya putuskan untuk ambil cut off pembuatan laporan posisi keuangan itu sampai tanggal 25 April saja. Nah, dari laporan mutasi rekening koran ini saya ambil untuk pembuatan GL. Nah, dari tiap-tiap pembayaran ini saya buat GL-nya. Contohnya ya di sini totalnya kan ada debit sama kredit ada 821 juta 227 ya. Di sini sudah saya buat totalnya kan di sini 823, ini karena memang ada uh, biaya penyusutan, yang dimana biaya penyusutan itu kan memang dia sifatnya non cash transaction, maka dari itu tidak masuk ke mutasi tapi masuk ke GL. Nah ini kalau misalnya saya keluarin biaya penyusutannya di totalnya sama nih 821 gitu ya. Nah ini sudah saya klasifikasikan semua berdasarkan dari mutasi rekening koran. Misalkan ya di sini ada pembayaran uang keluar sebesar 1 juta kepada Rekening mana, ini keterangan kasbon. Jadi di sini saya masukin kasbon. Nah, jurnalnya piutang debit, banknya kredit gitu ya. Jadi saya bikin jurnal berdasarkan mutasi rekening koran gitu ya. Akunnya apa aja tergantung dari keterangan tersebut. Kalau misalnya keterangannya mungkin ada beberapa sih yang kurang lengkap, jadi nanti saya masukin ke invoice ya, berdasarkan ini ya, berdasarkan asumsi dan ya analisa sedikit-sedikit lah kayak gitu kurang lebih. Nah, ini saya mulai dari uh, uang keluar dulu. Di sini saya klasifikasikan semua. Di sini ada keterangannya juga berdasarkan warna supaya memudahkan dalam membaca gitu ya. Nah, di sini contohnya ada biaya iklan yang hijau ini, kemudian juga ada retur penjualan gitu ya. Kemudian juga ada biaya ongkir, biaya admin, biaya konsultan, gaji dan THR gitu-gitulah. Nah, ini semuanya dari laporan mutasi ini saya buat jadi GL, kemudian masuk ke PL. Masuk ke laporan laba rugi. Nah, untuk penentuan penjualannya ini, nah ini saya buat kontrol dari GL, dari mutasi rekening koran dengan laporan penjualan. Nah, seperti ini ya. Jadi karena memang mutasinya tadi sampai tanggal 25, nah ini saya ambil sampai tanggal 25 juga nih. Paid-nya kan di sini ada keterangan paid at tanggal 25 ya. Nah, saya ngambil dari sini sudah saya tandai semua sebelumnya. Ini saya hijaukan ya. Ini totalnya 33302 ya. Nah, di sini di filter di uang masuk yang sudah saya hijaukan ini totalnya 33302, ini udah oke. Sisanya ini yang bukan hijau ini saya asumsikan sebagai penerimaan, kan ini posisinya dia uang masuk, tapi kan di data penjualan nggak ada. Jadi saya asumsikan sebagai uang, ya uang muka pelanggan lah. Jadi kita terima uang dulu, si kliennya terima uang dulu, tapi barangnya belum dikirim atau belum siap atau mungkin lagi order dulu atau apa seperti apa. Jadi saya masukin sebagai jurnalnya bank pada uang muka pelanggan atau uang muka penjualan ya, kayak gitu gitulah pokoknya. Nah, setelah itu lanjut untuk penjualan. Di sini saya ambil dari data penjualan yang match sama mutasi. Oh iya, satu lagi, ini karena memang dari data penjualannya itu sampai tanggal 25 ya. Nah, sebetulnya di sini kan ngambilnya dari kredit. Nah, ya kan ini ada yang saya tidak hijaukan. Di sini karena pembayaran di sini tanggal 26. Sedangkan di sini fulfillnya sampai tanggal 27. Nah, ini tidak saya masukkan ke penjualan. Kenapa? Karena setidaknya yang saya tahu itu dalam konsep PSAK itu harus ada salah satu transaksi yang terjadi antara dibayar dulu atau barangnya dikirim dulu gitu. Nah, ini karena memang dibayar tanggal 26. Misalkan kalau dibayar tanggal 25 kan itu bisa bank pada uang muka penjualan sama seperti yang tadi tuh. Atau kalau misalkan dibayar tanggal 26 tapi
barangnya dikirim dulu kan bisa juga penjualan, debitnya bisa piutang. Ini karena dua-duanya lewat dari tanggal 25, makanya ini tidak saya masukkan ke laporan keuangan atau tidak saya jurnal. Seperti itu. Nah, ini lanjut di PL. Dari data yang tadi uang keluarnya di sini ada biaya-biaya saya masukkan ke PL, penjualan juga cuma ada 33, sehingga performa ruginya di bulan April itu ada 45 juta sekian. Kemudian masuk ke laporan posisi keuangan, karena di sini bank ini ngambil dari saldo akhir bank ya. Saldo akhir bank itu yang ini, yang 929 ini 276. Kemudian piutang pemegang saham itu ngambil dari laporan akta tadi. Ini ya karena tidak tahu dia sifat saham itu berapa, jadi masukin ke piutang pemegang saham ya. Kemudian piutang karyawan ya, ini ngambil dari mutasi rekening koran semua. Kemudian juga ada 100 juta ini ngambil dari mutasi rekening koran yang uang keluar nih. Di sini ada satu pengeluaran yang nilainya besar banget ya, karena diminta juga untuk pembuatan aset. Ya saya pikir masa iya uang keluarnya nggak ada untuk pengeluaran aset, jadi ya ini saya asumsikan sebagai pengeluaran aset dan nilainya 100 juta. Nah, di sini 100 juta saya masukkan. Kemudian juga saya buat juga untuk laporan list asetnya gitu ya, karena aset cuma satu, ini saya nggak tahu apa, jadi saya masukkan aja di satu. Saya masukkan nama keterangannya, ini saya asumsikan aset tetap aja, tanggalnya sesuai dengan uang keluar di mutasi rekening koran. Ini saya asumsikan juga sebagai masukkan ke golongan 1 pajak ya. Jika di golongan 1 kan dia 4 tahun. Jadi saya masukin 48 bulan, kemudian masukin biar harga perolehannya berapa. Nah, ini didapatkan untuk DP per monthnya ada 100 juta dibagi 48 dapat segini. Kemudian dimasukkan ke dalam depresiasi di bulan tersebut, di bulan April 2022. Jadi ya ini masuk ke sini. Di DPL-nya juga kan masuk ke biaya penyusutan. Untuk balance sheet-nya di sini ada akumulasi penyusutan, kan balance jadinya. Oke. Kemudian juga untuk uang penjualan ini sama tadi. Jadi uang masuk yang di mutasi rekening koran, tapi yang tidak saya hijaukan yang sales kan. Jadi yang selain daripada itu. Ini kan 452 797 ini saya masukkan ke dalam sini. Gitu ya. Kemudian laba bertahan ini adalah saldo awal banknya tadi. Karena memang di sini hanya diketahui April. Tapi kan di saldo awal 1 April kan ada saldo. Nah, ini saya asumsikan sebagai jurnalnya ya bank pada laba bertahan. Nah, kayak gitu ya. Ini saya langsung masukkan ke dalam laporan ya. Di sini saya bikin FS juga supaya lebih rapi juga. Di sini untuk balance sheet-nya sama seperti tadi, tapi mungkin lebih bagus lah tataannya gitu ya. Kemudian juga di sini saya buat juga untuk laporan change of equity-nya sekian. Kemudian dari data ini ketemu untuk bikin cash flow. Nah, di sini saya buat cash flow-nya juga. Masukin aja di data-data yang ada di laporan laba rugi. Nah, di sini saya buat 2 metode ya, ada direct sama indirect. Saya masukin ke dalam sini. Ya, karena di laporan aspek itu kan ada 3 ya, ada operasi, ada investasi sama pendanaan. Ya, operasi ini yang berhubungan dengan penjualan tadi, pembayaran untuk beli inventory, bayar gaji karyawan, sama biaya administrasi yang berhubungan dengan operasional semuanya masukin ke situ ke operasi. Kemudian untuk investasi ini ya biasanya sih ada aset sih yang berhubungan dengan aset gitu-gitulah, atau misalnya aset agrowujud juga bisa. Ya untuk pokoknya yang berhubungan dengan investasi bisa masuk ke sini. Kemudian untuk pendanaan ini karena di sini nggak ada, ya jadi 0. Ini di sini juga bisa untuk seperti misalkan pinjaman bank, kemudian bayar dividen, biasanya ada di sini ada pendanaan, sehingga di sini sudah saya buat juga untuk cash flow di Maretnya di sini 0 ya, nggak ada sama sekali. Tapi karena ada saldo akhirnya ya udah ini saya samakan aja. Ini untuk yang bulan April ini ngikut dari data yang tadi ya, laporan laba rugi sama laporan posisi keuangan. Kemudian BS sudah, PL sudah, FA sudah, GL sudah, cash flow sudah. Nah, tinggal inventory. Nah, inventory ini yang saya sebetulnya agak apa ya, bisa dibilang agak bingung nih, karena data yang diberikan itu di sini tanggal 19 April, sedangkan cut off-nya itu kan tanggal 25. Dan juga untuk data valuation kan harusnya di sini ada stok keluar, stok masuk gitu ya. Sehingga nanti cut off-nya berapa, atau mungkin waktu penjualan juga harusnya dikasih keterangan yang dijualnya itu stok yang mana, sehingga kita dapat HPP-nya berapa. Itu harusnya seperti itu. Jadi karena memang di sini data stoknya saya nggak ngerti maksudnya apa, di sini kurang lengkap sih, harusnya ada mutasi keluar masuknya sehingga nanti valuation akhirnya berapa. Jadi di sini saya lewat key saja ya. Paling itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bisa
Eh,